Oke, siap. Oke guys, selamat malam Oliver dan Gregorius. Anjay, ini podcast paling malam gue. Mungkin lu paling malam gak sih jam segini? Enggak. Lu podcast paling malam jam berapa? Gua jam 12. Jam 1 ntar gua ada podcast lagi sama Rivo dan itu lagi. Oke deh, kalau gitu perkenalan dulu aja kali ya. Nama gue Andriel Ruben Matthew, gue dari DTM 2021, sekolah SMA gue tuh di SMA Negeri 4 Depok, dan gue rumahnya juga di Depok. Salam kenal semuanya. Yo, salkan. Ke gue dulu kali ya? Yo. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, gue Oliver Aureatus Notarbarus, DTM 21 dari SMA Negeri 6 Jakarta. Kalian bisa manggil gue Oliver atau Arthur. Salam kenal semua. Salam kenal, Oliver. Kita ke Gregorius, silakan. Yo. Perkenalkan, nama gue Gregorius William Dwi Budi Prasetya dari DTM 2021, asal sekolah dari SMA 98 dan sekarang belum isi di Depok. Salam kenal. Salam kenal. Depok mana lu, Greg? Gue Cimanggis gue. Di mananya? Di di mana sih itu dibilangnya? Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Dekat banget. Kelapa 2. Oh, Kelapa 2. Gue di Tapos. Nggak jauh sih sebenarnya. Deket lu deket banget ke UI dong. Emang? Deket banget. Dia di belakangnya UI. Emang? Iya. Berarti lu PP dong ya? Iya, kalau waktunya nyempet mah bisa aja. Lah emang PP dong, masa ngekos kan nggak lucu ini lah UI. Ya enggak anjir, kagak bukan maksud gua kalau misalnya kayak ada jam kosong gitu ya ngapain juga gua nginep di diam di sana lama-lama kan. Oh iya. Kecuali kalau misalnya lu ada mepet tugas apa segala macam. Mepet atau enggak apa cabut dari rumah gitu kan karena takut disuruh kerjaan rumah, mending sama temen gitu kan. Iya. Dengan di univ lah. Anjir nyampe rumah aja suruh nyapu jalanan gitu kan, suruh nyapu lantai, males. Pokoknya udah capek-capek kuliah ya kan, suruh nyapu lagi itu gue kadang udah males. Gue mau ngebahas ini aja sih yang kayak pengalaman lu sebelum COVID yang paling lu nggak lupain apa sih gitu loh. Mungkin dari gue dulu kali ya. Gue itu masuk SMA kayak nggak pernah kepikiran bakal kayak gini jadinya. Gue masuk SMA senang-senang aja ketemu teman baru dan gue waktu itu di tahun pertama gue SMA gue jadi talent buat pensi di teater ya kan, di bagian teater gue jadi talent di pensinya gitu. Habis itu gue di tahun kedua di kelas 11 gue naik jadi panitianya. Gue di situ banyak banget belajar pengalaman kayak organisasi, gimana lo harus public speaking, dan juga gimana harus caranya bekerja sama dengan orang lain. Dan juga gue sampai nginep di sekolah karena gue bagian korlap, koordinator lapangan. Jadi gue kan nggak mungkin telat ya. Walaupun sebenarnya dari rumah ke sekolah gue tuh dekat, tapi ya pasti ada aja kendala kalau di rumah. Jadi gue nginep di sekolah, itu pertama dan terakhirnya kali gue nginep di sekolah. Gue malam-malam tuh kayak asik banget kayak bantuin loading buat kantin gitu, kayak ada bikin kantin extended gitu. Terus habis itu bantuin rapi-rapiin kayak misalnya ruang sholat, habis itu buat ruang emergency gue juga bantuin rapiin, terus buat ruang gestar gue bantuin dekor tuh malam-malam jam 9 malam, gue sampai ngeloading tuh sampai jam 12 kalau nggak salah, tuh benar-benar seru aja, nggak berasa gitu masukin barang, tau-tau stop nih. Akhirnya gue waktu itu beli nasi goreng di depan sekolah gue, kayak wah itu keren banget sih, kayak pengalaman yang nggak semua orang bisa dapet gitu, walaupun sebenarnya simple. Habis itu dan gue senang banget karena pensi gue yang gue panitiain itu, maksudnya yang gue ikut kepanitiaannya bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan gestarnya itu Cangcuter sama Rosa, dan itu pecah banget. 2 jam, jadi Rosanya sejam, Cangcuter sejam tuh gak kerasa, bener-bener kayak euforianya luar biasa banget, terbayarkan semua capek-capek gue, capek-capek tim-tim panitia pensi gue gitu. Dan juga ya jadi kenangan biar bisa kenal sama kakak juga. Nah habis itu di kelas 12 semester 2, pas awal-awal tahun 2020 kan, masih belum corona tuh, zaman sebelum bulan Maret. Nah gue masih sempat dapat kesempatan buat pergi ke kayak study tour, kampus tour gitu dari Jakarta sampai Bali. Gue waktu itu
mampir di Semarang, di Malang, Semarang, Jogja, Malang, baru Bali, terus habis itu pulangnya ke Bromo, baru pulang lagi ke Jakarta gitu. Kayak bener-bener jalan-jalan sama teman-teman tuh beda rasanya sama jalan-jalan sama orang tua gitu loh, kayak lebih seru, lebih terbuka, lebih have fun, dan juga kenal-kenalan sama kayak tour leadernya segala macem, sampai bercanda-bercanda bareng di bis gitu kan. Lu kan kalau di bis kan, kalau misalnya perjalanan dari Jakarta Bali itu kan nggak sebentar ya, jadi banyak ngobrol sama teman gitu segala macam. Terus juga banyak ke kampus-kampus yang belum kita pikirkan semuanya. Terus gue waktu itu kalau nggak salah ke Undip, ke Unbrau, udah sih kayaknya, sama ke mana gitu gue lupa. Tapi benar-benar pengalaman gue pas study tour itu gue benar-benar nggak lupain banget, dan puji Tuhannya masih dapat semua, dan sampai akhirnya COVID dan gue lulus dengan tanpa kayak biasa-biasa aja, nggak ada prom night segala macam. Padahal sebenarnya gue pengen banget ngerasain prom night gitu kalau dari gue. Kalau ke Oliver sendiri gimana, Far? Bulan ya, oke. Jadi kurang lebih gue sama kayak Ruben, gue termasuk orang yang aktif lah ya, aktif banget di SMA gue. Kalau bicara prestasi gue tuh di bidang non akademis, gue tuh prestasinya di band. Kalau di akademis gue nggak ada samsak prestasi. Paling debat bahasa Inggris itu pun juara harapan. Gue paling berkesan itu tanggal 7 Desember 2019. Paling berkesan apa? Gue ingat banget tanggalnya. Di situ ada Natal Raya di GBK, kalau lu pada tahu. GBKP, GBI, sama apa gitu tuh lagi. Terus pagi-paginya gue harus jadi staf acara di SMA gue, karena SMA gue lagi ngundang artis dalam rangka reuni akbar dari angkatan tahun 60-an sampai 2019. Ya kan? Gue pagi-pagi udah ke sekolah tuh jam 5. Staf acara kan, biasalah, paling sibuk itu ke organisasi kan staf acara ya. Iya, acara, perlengkapan gitu. Perlengkapan dan acara, betul. Begitu acara jalan, gue langsung pakai baju tukang parkir yang warna-oranye, gue langsung kayak ini parkir sini. Gue langsung siapin. Gue langsung nanya di mana MC, di mana ini. Kebetulan gue wakil PJ. Dulu PJ-nya teman gue, sebutlah si X. Gue wakilnya si X. Si X ini sibuk ngurusin artis. Gue ngurusin yang lain. Nah, kan acara Natalnya itu kan mulainya sekitaran jam 5 ya. Sementara acara di sekolah gue itu selesai jam 7. Ya udahlah, gue izin lah. Dari situ gue langsung ke GBK. Macet banget. Senayan di situ ada 3 pentas. Ada GBKP, GBI, sama Pesta Telkomsel. Buset, macet banget. Ngebut motor kan di situ kan. Motor gue kan juga motor bebek, bukan kopling. Jadi nggak bisa terlalu kencang. Ya udahlah. Sampai akhirnya selesai. Itu berkesan banget. Terus sejak COVID ya berkesan ya kurang ada yang berkesan sih ya, karena ya itu doang. Tapi gue tetap ada prom night, Ben. Oh, enak banget, gila. Ada prom night. Kapan? Satu-satunya sekolah di SMA, satu-satunya sekolah di Jakarta yang punya prom night itu gue. SMA 6 doang. SMA 70 nggak ada. SMA 3 yang terkenal sama prom night-nya nggak ada. Yang legal. Yang legal. Prom night gue kalau lu pada tahu nih. Asik. Di mana tuh, Fer? Tribrata. Hah? Tribrata Dharma Wangsa. Oh. Jadi itu dulu gue 2 kali ditolak. Kalau lu tahu Hotel Mulia nggak? Tahu. Yang Hotel Mulia. Senayan kan? Senayan, betul. Ditolak gue. Nggak bisa, terlalu ramai orangnya. Orangnya soalnya 140-an. Gila. 180-an. Ditolak, terlalu ramai, nggak bisa katanya. Udah. Yang kedua di ini, apa namanya? Kempinski, Sudirman. Di Bundaran HI. Bundaran HI. Itu juga ditolak. Akhirnya ke Dharma Wangsa. Dulu sempat pengen nyoba ke yang lain, cuma pasti tahu lah, nggak mungkin bisa. Nah, itu ceritanya sih. Wah, gila. Masih dapat prom. Kapan prom night-nya? 4 Juni 2021. Wah, gila. Gue kemarin tuh pengen prom night, cuman nggak jadi karena kayak udahlah, sekolah gue kan udah bermencar semua, kayak udah ya gitu deh. Jadi mau ngumpulin anak-anaknya juga udah susah gitu loh. Jadi ya udahlah, relain aja gitu loh. Tapi keren sih, asli cakep banget bisa masih prom night asli. Gue ada prom night. Kelulusan juga gue sebenarnya hampir ada tuh.
cuma dibatalin karena kebetulan kelulusan gue itu terlampau rame, terus diadainnya gue di gedung besar di Jakarta. Mana kemarin ya waktu itu ya, pokoknya ada deh, terlalu besar gedung orangnya terlalu banyak, jadi takut ada Satpol PP, takut ada yang nyepuin ke sekolah-sekolah gitu. Oh iya, takut viral gitu istilahnya main aman. Nanti dikiranya kerumunan ya. Ya, itu cerita gue dari gue. Coba lanjut ke Greg. Gimana Greg? Gaskan Greg. Jujur aja sih gue tuh SMA kehidupan gue biasa-biasa aja gitu, tapi ya jauh lebih berbahagia lah daripada pas online. Gue dulu offline ya karena gue fokus gue tuh ngejar pelajaran ya, apalagi gue lakukan sambil belajar gitu. Cuma ya experience-nya beda banget gitu loh. Gue bisa kayak sampai debat sama guru aja, guru gue debatin dulu pernah. Pas 10 tuh gue NTK gitu kan, dia jelasin kayak agak aneh ya, gue debatin aja depan kelas. Pak ini bukan gini sampai kayak buset. Gue jadi pas 10 tuh gue jadi berapa ya? Tiga guru tuh nganggep gue tuh asistennya gitu loh. NTK, fisika sama kimia pas tuh. Terus pas kelas 11-nya jujur aja sih gue tuh bahasa Inggris tuh bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia tuh gue tuh bego gitu loh. Nilai gue aja jelek banget, tapi gue diikutin ke debat bahasa Indo. Gue juara berapa ya? Gue juara 3 satu sekolah. Kalau wah anjir gue tuh kalau bahasa Indo tuh apa-apa kalau dikasih tes pasti bego gitu. Tapi kalau kayak ngomong bisa tajem dan ya sampai diakuin gitu. Kadang guru juga heran bilang, kamu bahasa Indo debat bisa kok, nilai kamu segini doang sih. Ya beda Bu, ibarat ngerjain bahasa Inggris juga sih Bu. Kalau misalnya kita ngomong tuh gampang bahasa Inggris kan. Tapi kalau misalnya suruh tes, wah 70 mah ada seneng. Iya. Terus ya gitu-gitu aja sih. Sebenarnya kehidupan gue cuma kayak karena gue ngejar bidang akademis, jadi kayak banyak banget dikenal guru. Terus kayak kalau misalnya ada kayak, pernah nggak sih kalau misalnya di sekolah gitu kayak ditanyain, ayo jawab pertanyaan yang ini, kalau nggak ada yang mau nanti ditunjuk gitu. Gue nggak pernah sebelum ditunjuk, justru gue malah kayak pas gue pengen maju gitu kan, nggak tahu, mungkin gue bisa dikatakan anak ambis kali ya. Kalau gue nggak sih, sebenarnya nggak ambis sama sekali. Kayak gue pengen maju terus sama gurunya, kamu kerjain soal yang susah aja, nanti bukan yang susah, anjrit. Menghambat prestasi gue, gila. Aduh, parah banget, menghambat nilai keaktifan gue. Terus apa ya? Aduh, kebanyakan mikirin pelajaran, gue kadang jadi lupa sendiri apa yang udah gue laluin. Apalagi ya, 17-an cuma lomba-lomba kayak gitu-gitu aja. Kayak gue jujur gue belum pernah seumur hidup kayak sekolah lu pada gitu. Datengin artis atau apa gitu, nggak pernah aja. Sekolah gue sepi banget asli. Sepi banget. Iya. Cuma ya lebih, ya gue jujur lebih enak offline lah. Kayak kalau misalnya berinteraksi di kelas gitu, duduk nggak pernah bosen gitu loh. Terus udah tau-tau corona, anjrit. Corona gue ngapain aja ya? Gue lupa. Ya udah, cuma bangun jam 7, absen, ketiduran di depan laptop. Tau-tau datang tugas gitu kan, ada 2, anjrit. Terus tau-tau diminta sama temen gue, woi, bagi jawaban, anjrit. Gue berasa Bradley, ditanya-tanya mulu tiap hari. Sampai kelas 12 tuh kan masih ada nugas tuh. Udah mulai ada persiapan lah buat ujian-ujian gitu. Iya. Gue pernah itu kelas 12 tuh sehari gue nggak tidur 30 jam. 30 jam gue nggak tidur, gue melek terus. Kok bisa? Itu gue dari... soalnya apa? Itu tuh hari Kamis. Hari Kamis itu setelah selesai PJJ, itu tuh tugas numpuk banget sama guru itu, dikasih soal total pertanyaan ada 175 nomor seingat gue. Buset. Soal bahasa Indonesia 75, kimianya 50, bahasa Indonesianya 30, matematika minat ada 20. Itu deadline hari Jumat. Harus diselesain hari itu juga, harus diselesain gitu kan. Ya udahlah. Gue pikir kayaknya gue nggak bakal tidur nih. Bener aja nggak tidur. Kopi 2 gelas, kacang 2 mangkok, gue makan semua sambil ngerjain, keringetan malam-malam. Udah kayak gitu, tahu-tahu tugas yang bahasa Indonesia 75 nomor, kata gurunya, ayo kita koreksi bersama ya, nggak usah dikumpulin. Anjir, nyesek banget, gila. Begadang berjam-jam begitu, anjir. Gue nggak tidur loh, bener. Mata gue sampai hitam banget. Gue sampai dibilang ibu gue udah kayak kodok, anjir. Saking hitam ya, serius. Terus akhirnya
gue entah gimana kayak nggak ngantuk gitu loh, nggak ngantuk, terus gue bimbel, udah satu gue tidur. Itu doang sih sebetulnya kayak kehidupan gue yang paling gue inget. Terus satu udah nggak tahu ngapain lagi gue, cuma bangun, belajar, tidur, udah gitu-gitu doang deh. Terus sampai gue masuk di UI, udah nggak ada lagi. Kalau Kehidupan sekolah tuh nggak berwarna. Oke, gue mau nanya nih, alasan lu ambil departemen teknik mesin kenapa? Kalau gue dari Oliver dulu deh. Kalau gue ntar itu ya. Ini panjang ya. Nggak apa-apa. Apa? Sebenarnya tuh jujur-jujuran gue nggak pernah ada niatan teknik mesin sama sekali. Awalnya apa, Ber? Awalnya tadi kan Bang Rey nanya kan, kenapa lu milih teknik mesin? Kenapa lu milih teknik mesin? Mayoritas ngomongnya, iya, saya milih teknik mesin karena itu dari saya lahir, ada om saya, ada bapak saya, ya kan, termasuk lu Ben, ya kan, lu suka otomotif dari kecil. Kalau gua tuh dari kecil tuh suka teknik sipil. Oh. Dan percaya nggak percaya, itu bukan tujuan pertama gua, bukan tujuan kedua gua, apalagi ketiga. Terus berapa? Gua pertama itu sebenarnya lu maunya di mana, Ber? Teknik sipil. Teknik sipil mana? UGM, itu impian gua. Dulu ITB, cuma kan gua nyadar, wah keberatan nih, udah sipil aja deh. Gua dulu PPKB ikut, cuma harapan gue juga kecil. Karena gue tahu, gue kan setelah COVID gue jadi nggak belajar ya, kayak Greg tadi lah, buka laptop, absen, bilang hadir bu, off mic, off video, nunggu tugas itu. Bedanya kalau Greg itu Brandly, gue tuh yang nanya ke Brandly-nya. Sama, gue kayak sama Oliver sama dah. Jadi tugas bro gitu. Iya. Dulu bisa Discord sih. Lanjut, Per. Nah gitu kan. UTBK gue nggak ngambil UI sama sekali. Gue ngambil teknik sipil Undip, teknik sipil Unbrau. Gagal, nggak masuk. Akhirnya SIMAK juga teknik mesin tuh nggak masuk ke dalam top 3 list gue. Nggak prioritas gitu. Nggak prioritas. Berarti pilihan berapa, Pak? Terus apa aja tuh? 4. Gue tuh sipil, industri, elektro, mesin, perkapalan. Paralel? Reguler. Oh. Karena emang gue, kayak gue bilang tadi, gue tuh nggak, gue suka UI. Tapi gue dulu tuh mikir gue nggak bakal bisa survive di UI. Gue itu anaknya pinter-pinter lah, gue anaknya hebat-hebat lah. Gue malah dulu mikir gue bisa survive itu di ITB. Gitu, jadi gue tuh nggak ada berminat sama sekali ke teknik mesin sebenarnya. Tapi puji Tuhan, si mesin juga masuk. Gue juga bangga masuk mesin. Karena sesama teknik, mesin sama sipil nggak mungkin jauh beda kan. Iya. Ya paling nanti kalau udah di semester 6 atau 7-nya baru mulai Iya, betul. Iya. Kalau misalnya sipil, dulu gue udah research malah sipil. Gue webinar teknik sipil gue ikutin supaya demi sertifikat gue kan. Webinar yang bersyarat lagi yang udah diakuin. Schlumberger gue ikutin semua. Sipil bukan mesin. Perbedaannya tuh sipil itu kayak dia nggak mempelajari mekanika fluida. Kalau si mesin pelajarin mekanika tanah justru yang dia pelajari. Betul. Sipil tuh belajar mekanika tanah. Fondasi, terus banyak banget. Struktur tanah gitu ya. Iya. Struktur tanah, kekuatannya. Soalnya bapak ibu gue juga sipil. Iya. Oh. Apa yang dibilang Greg itu udah gue nanamin semua, udah gue tanam, udah gue dalemin lah. Udah gue research. Udah kayak ada bekalnya gitu lah. Iya. Silabusnya udah gue cari lah. Alumni udah gue cari lah. Waktu buat essay PPKB juga gue udah tahu tuh Bang Cindar Hari Prabowo itu alumni sipil lah. Bener-bener gue cari, tapi Tuhan berkata lain. Ini kan karena mumpung kita semua Protestan, gue berkata Tuhan ya. Yeah. Tuhan berkata lain, ya gue didapet di teknik mesin UI, teknik perkapalan UI. Bukannya nggak sedih, gue bangga sekali dapat UI. Gitu ceritanya. Kalau lu gimana, Greg? Wah, kenapa gue milih PTM? Itu karena ya emang gue sedari kecil gue juga kayak seneng gitu ngeliatin kayak kendaraan, khususnya kayak kapal atau pesawat. Gue tuh seneng gitu, kayak awalnya tuh gue pengen tahu bisa nggak sih gue bikin kayak model yang berbeda gitu, alias apa, mendesain dari sebuah konsep yang baru. Terus lama-lama kayak bapak ibu gue kan juga orang sipil gitu, dia kayak ngasih tahu teknik itu gini. Mungkin nggak ya dalam satu jurusan teknik tuh bisa mempelajari komponennya tuh fungsinya apa, kayak contoh mesin tuh gimana cara dia bisa menggerakkan pesawat, bagaimana cara membuatnya, ada komponen apa di dalamnya. Nah itu gue makin penasaran kan, dan ya gimana, nama orang juga makin tumbuh kan, pasti otaknya kayak pasti pengen nyari lebih dalam gitu. Nah akhirnya gue lama-lama kayak baca-baca lah seputar pesawat atau mungkin kapal, terus kayak
update perkembangannya kayak wah gila, kayak kedepannya kayak makin banyak diperlukan nih, boleh nih. Terus lama-lama ya itu pas corona itu kan ya gue bergabut banget. Kadang gue tugas selesai duluan, terus gue nggak tahu ngapain. Ya udah gue pengen coba kayak gambar-gambar sendiri. Udah banyak jujur gue udah gambar baik banget gitu sampai numpuk berapa kertas gue lupa. Terus gue itu dulu impian gue tuh pengen masuk mesin ITB. Jujur soalnya bapak gue ITB, gue juga pengen masuk ITB gitu kan. Cuma pas tau gue baru ingat, oh iya sekolah gue kan SNM kan kagak bisa masuk, kagak bisa ITB soalnya lagi di hukum 5 tahun. Oh iya, gara-gara gak ada yang ngambil ya? Ada yang nggak ngambil. Iya, banget. Parah emang. Okay. Terus akhirnya ya udahlah, berarti UI aja. Soalnya gue mikir juga, selain dekat juga mesin UI kan bagus gitu. Soalnya itu kan turunannya ITB lah bisa dibilang. Cuma ya tetap aja sekarang bagus kan. Nah, terus gue SNM itu gue nggak dapet. PPKB gue nggak dapet. SBMPTN gue juga nggak dapet. Itu tuh gue udah pas SNM sama PPKB itu gue udah kayak ngedown banget, udah kayak hopeless banget. Cuma gue pikir bapak gue ngasih tahu gue bahwa udah, kamu ngapain ngedown? Bapak sendiri ya dari Sumatera Utara, dari Medan, ujian masuk ITB, sipil lagi kan, buset, nilainya gede-gede semua. Terus abang gue sendiri pun juga bilang, karena dia kan juga nggak masuk lewat SNM, dia masuknya lewat SIMAK. Udah nggak usah SNMPTN itu nggak usah terlalu dipeduli, itu cuma buat orang beruntung. Ya jujur gue emang orang yang gacanya jelek, bahkan dalam game juga gue jelek itu gacanya. Nah akhirnya oke lah, gue mulai membangun diri, mencoba untuk mengatakan bahwa emang SNM itu cuma buat orang beruntung. Terus akhirnya gue ya udah persiapan di SBM gue nggak dapat, soalnya emang dari awal gue juga mikir pas ngerjain itu gue kayak semua materi pelajaran yang gue pelajari itu nggak ada gitu satupun di SBM. Makanya dari awal gue udah mikir udah nggak bakal dapat. Dan gue udah nggak peduli sama SBM. Ayo kita main mandiri aja dah. Gue tes di Mandiri UI, dapat pilihan pertama mesin langsung kan, bisa. Kalau gue kayak agak gimana ya, otak gue tuh kayak agak mikir aneh-aneh gitu loh. Lo belum tentu masuk mesin nih, lo nanti dapat perkapalan palingan. Enggak. Gue harus yakin gue masuk mesin, bener masuk pilihan 1 mesin reguler. Mantap. Kurang lebih kayak gitu lah kenapa gue pengen pilih mesin. Ya semoga bisa ke depannya, mungkin gue kalau misalkan ada proyek dosen ikutan aja lo gue. Iya. Ayo. Kalau dipanggil kalau gue ya, mungkin Oliver sama Greg udah tau lah kenapa gue ambil mesin, kayak emang bener-bener udah suka banget. Dan kalau gue sih emang sebenarnya gue nggak bener-bener UI itu bener-bener pilihan ke sekian ratus gitu loh, karena jujur gue tahu kemampuan diri gue sendiri. Gue SNM nggak lolos, SBM nggak lolos, SBM gue cuma 587 nilainya. Terus habis itu PPKB juga nggak lolos, tapi kayak dan juga gue itu nyoba di kurang lebih 10-11 univ. Yang diterima cuma di sini. Literally di sini doang. Nggak ada yang di yang lain. Gue daftar 5, keterima 2. Gue daftar 10, nggak ada yang keterima kecuali di sini, Pak. Demi apapun. Gila. Terus kayak pas ngerjain SIMAK tuh kayak, udahlah, SIMAK tuh gue cuma bisa ngisi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris doang, itu gue full, itu emang gampang, itu gue apit. Tapi kayak emang gampang sih. Matematika dasar masih bisa gue, tapi kayak fisika, kimia, biologi kayak, gue kayak ya udahlah gitu, ya udah gue kerjain yang gue bisa doang, sisanya gue menembak dan berdoa. Itu trik gue kan, kayak abis itu ya udahlah, gue abis itu pas selesai. Bentar. Lu tahu kan kalau salah itu -1 nilainya kalau disimak. Jadi trik gue gini. Jadi trik gue gini, gue ngerjain kan satu subbab itu 15 ya kalau nggak salah ya soalnya. Itu yang gue bagi 2, either 7 atau 8. Itu 7 atau 8 gue usahain bener semua. Sisanya? Itu gue usahain bener semua. Sisanya gue nembak. Kan kalau logikanya gini, kalau misalnya lu bener semua, 7 kali 4, 28. Ya kan? Kalau misalnya salahnya kurang lebih 8, berarti nilai lu cuma jadi 20-an. Tapi kalau lu nggak mungkin kan lu kalau nembak
salah semua atau benar semua, pasti balance itu menurut gue. Jadi gue mempergunakan trik itu gitu loh. Gue ngelihat mana yang jawaban yang paling masuk akal dari soalnya, terutama fisika dan biologi, karena gue nggak ngitung sama sekali, literally gue nggak ngitung sama sekali, nggak ngitung. Catatan gue bersih, catatan coret-coretan, cuman mengandalkan ini itu sama biologi juga. Gue kalau biologi masih bisa dikit, gue MTK gue masih ada bisa beberapa gue ngerjain, sisanya gue nembak semua. Dan makanya itu gue bener-bener tidak menaruh harapan di UI sama sekali gitu loh. Dan pas gue buka pengumuman di UI itu kayak, wah, ini sih hoki setahun gue udah gue pakai. Gue mikirnya gitu deh, kayak jalur langit banget gitu. Bener-bener jalur langit banget. Kayak pas gue lihat di Undip gue nggak diterima, di UGM gue nggak diterima, di ITB gue nggak diterima, di UNS, even di Unsud gue tidak diterima, di UB gue sampai dua gelombang, gue habis 1,4 juta cuman buat mandiri Undip UB doang, itu nggak keterima empat-empatnya. Kayak literally kayak ini gue masuk sini tuh udah bukan pinter gue lagi, tapi ini miracle gitu loh. Jadi kayak sampai orang nggak percaya gitu loh. Terus makin kesini gue liat DTM juga KPD-nya bagus-bagus, ada yang aero modeling, ada yang hydros, ada yang SMV motorsport sama racing team, sama yang ASME sama SMI itu. Gue tuh gue dari tadi tuh mikir sambil ngerjain tugas, gue pengen kayak di antara SMV racing team atau motorsport gue harus lolos satu. Tapi gue pengen banget di racing team sih, karena dia go-kart. Tapi gue mau bagian teknisnya, jadi kayak tuning atau assembly atau manufacture atau misalnya yang lihat lap time segala macam atau pit stop segala macam gitunya. Gue pengen banget di bagian teknisnya gitu. Karena secara postur tubuh gue nggak bisa jadi driver go-kart. Gue tahu gue nggak punya skill yang mumpuni buat jadi driver go-kart, gue tahu. Jadi gue makanya nggak mau muluk-muluk jadi drivernya. Gue pengen jadi kayak main behind the scene-nya dari si go-kart tim UI ini loh. Terus habis itu kalau misalnya SMV, tapi memang main point gue di SMV sih, karena SMV itu kan dia international base kan, yang ngadain Asia kan. Maksudnya kalau gue udah bisa masuk situ, gue dikontrak nggak apa-apa, gue nggak ikut organisasi lain nggak apa-apa, IMM semua gue nggak ikut ininya nggak apa-apa, yang penting gue SMV. SMV, lu udah Shell, udah dapat istilahnya, lu udah diakuin, lu udah punya piagam, apalagi SMV UI juga terkenal bagus. Karena yang dari gue lihat videonya, sampai dia nge-tuningannya juga di-tuning memang buat tuning mobil balap gitu yang gue lihat. Nah, habis itu kayak gue pengen banget gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pas open recruitment gue bakal coba semaksimal gue. Gue mungkin bakal pakai hoki setahun gue lagi, mungkin masih ada, gue nggak tahu. Dan gue tetap berusaha, terus tapi gue tetap juga maintain nilai akademis gue gitu loh, kayak tetap ngejaga IP minimal 3. Habis itu skripsi jalan, SKS jalan, semuanya sampai gue lulus tepat di 4 tahun gitu loh. Jadi kan semuanya all in one package, gue mau di situ sih gitu loh. Tapi untuk sampai sekarang gue belum mau tahu UKM mana. Kalau KPD kan dari mesin ya. Kalau UKM yang seluruh UI gue nggak tahu mau ambil mana. Jadi ya udahlah, gue mau menyesuaikan sama ini dulu, nyesuaiin sama medan kuliah, jadwal kuliah gue dulu. Jadi biar nggak keteteran kan. Karena ada beberapa yang bilang kayak, udah lu sesuaiin dulu sama jadwal kuliah lu, daripada lu ngebet ambil organisasi terlalu banyak, akhirnya nggak kepegang. Jadi gue mending seimbangin aja. Kalau gue sih tipe gitu, gue tipe yang main aman gitu. Set, mantep tuh apa goalnya tuh. Didukung tuh. Gile. Enak sih keren. Gue salut orang kayak Rudian tuh, dia dapet apa yang dia desire dari awal. Kalau gue kan enggak ya. Itu sama. Teknik itu sama intinya. Cuma penerapan di skripsi yang berbeda. Tapi mesin bisa, kalau menurut gue mesin tuh lebih fleksibel, karena mesin kita bisa masuk ke industri, kita bisa ambil punya orang industri, kita bisa masuk ke orang punya sipil, kita bisa punya ke kimia, tapi di bagian alatnya, kita di bagian ininya loh, apa namanya, kayak production, mekanismenya, mekanismenya, moving part segala macam. Kalau misalnya industri kan pabrik, yang misalnya kita buat memaintain si alat-alat pabriknya itu kan perlu juga jasa dari mesin gitu kan. Walaupun di whole industri sendiri ada punya industri gitu menurut gue. Betul. Ke bidang elektro juga bisa kan?
Contohnya pembangkit listrik yang ngurusin mesinnya kan kita semua. Iya bener, kayak generatornya segala macam, yang apa namanya, yang rancang, yang ngedesain generatornya biar bisa fit in, biar bisa apa namanya, biar bisa dirawatnya dengan baik, biar bisa kerjanya optimal segala macam, apa listrik yang dihasilkan juga biar bisa optimal gitu deh. Pokoknya seru sebenarnya, walaupun sebenarnya dari awal memang gue udah tahu mesin itu nggak selamanya bukan 100% otomotif, yang kemarin dibilang yang tadi dibilang sama Kak Bang Ojan tuh bener-bener gue udah tahu banget, dan mungkin memang gue bakal ngambil spesialisasinya lagi nanti untuk mesin gitu loh di makanya jelas itu. Ya gitu. emang gue juga tahu sih dari awal kayak nggak mungkin bahas itu aja gitu. Justru kita malah mainnya kan membahas tentang konversi energi lain sebagainya. Cuma kan di dalam mesin itu kan ada pasti kayak apa klub-klub apa gitu yang bisa mengembangkan apa yang kita pengen gitu loh. Kayak contoh tadi aero model itu gue pengen banget itu, pengen ikut gue asli. Pengen gue kalau bisa gue join langsung gue. Biar sekalian gitu Oliver, kan. Gimana Fer? Apa yang lu pengenin di lu ke depannya nanti pas lu udah di DTMU ini? Lu pengen ikut apa? Lu pengen ngapain? Visi lu ke depan? Gue udah banyak plan selama nanti gue di DTM. Gue pengen ikut organisasi sih. Kalau kayak Greg kan dia pengen lomba-lomba ya. Gue pengen organisasi. Gue tuh pengen ikut BEM. Atau IMM dulu deh, atau IMA dulu deh paling kecil. Kalau ntar beranjak. Nanti semoga kalau orang Islam bilang insya Allah. Gue pengen jadi BEM. Tapi nggak kedua ya, staff aja ya. Karena takut nggak ngimbangin pelajaran, bro. Ya, soalnya kalau kayak jabatan utama gitu berat. Soalnya ini kan kita DTM gede gitu. Orangnya banyak. Lagi kok jadi BEM fakultas, tambah parah. Ya, gue juga pengen sih. Kemarin gue lihat ya pas pembagian, pas video penjabaran IM, gue pengen masuk tapi humas. Gue pengen masuk di ini kelas kastrat. Kabit kastrat, kajian strategis. Itu kastrat tuh ngapain sih, Fer? Gue pengen nanyain lu lah. Sekalian dah gue tanya, kastrat tuh ngapain? Ini dibahas di sini nggak, Bu nih? Oh ya, nanti aja. Berapa menit nih? Udah berapa tadi ya? Tadi kita mulai jam 23.46. Oke. Udah, Fer, kalau gitu kita cut aja. Ya, udah. Dan nih, soalnya mau ada tugas juga. Oh ya udah. Oke, Fer, nanti gini. Gue bakal ngasih G Drive. Lu mau upload ke YouTube lu apa gue yang upload? Lu aja deh, Ben. Gue ntar kirim ke lu ya. Oh enggak, gini. Gue udah buatin G Drive berisi folder-folder yang ada. Nanti lu masukin aja ke folder yang sama Oliver and Gregory sudah gue masukin pokoknya. Nanti lu upload aja di situ. Nanti gue yang upload ke YouTube. Itu ntar di-upload ke YouTube ya? Iya. YouTube masing-masing apa YouTube departemen? YouTube masing-masing lah. Tapi yang upload lu satu doang kan, khusus ya, nanti tinggal dibagi linknya aja, santai. Oke, sip. Yaudah tutup. Makasih Ter udah bantuin rekam, makasih Greg buat waktunya, Oliver juga makasih buat waktu. Abis ini langsung gue kasih link G Drive-nya ya. Oke, thank you guys. Semangat.